Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk kesempatan kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya dari hitungan atau hukum atau rumusan yang melahirkan suatu tetapan kesetimbangan. Nah, kita akan masuk ke pergeseran kesetimbangan. Nah, apa sih yang disebut sebagai pergeseran kesetimbangan? Nah, kalau kita lihat dari judulnya saja, ini adalah satu sistem kesetimbangan yang bisa digeser gitu ya. Sudah setimbang, namun kita ingin menggesernya. Nah, jadi apa-apa saja yang akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tersebut. Mari kita lihat apa-apa saja. Yang pertama adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ternyata berpengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Nah, dalam hal ini yang sudah kita bahas mengenai azas Le Chatelier, di mana bahwa jika ke dalam suatu aksi, maka dia akan mengadakan reaksi, begitu ya. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam keseimbangan di mana keseimbangan tersebut kita pengaruhi dengan perubahan konsentrasi, maka penjelasannya sebagai berikut anak-anak. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, jadi kalau konsentrasi reaksi itu adalah konsentrasi yang berada di sebelah kiri, nah maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah kanan alias ke arah produk. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau alur atau arah atau daerah reaksi itu kita tambah konsentrasinya, maka konsentrasi tersebut maka keseimbangan tersebut akan bergeser ke arah kanan gitu ya, alias ke arah produk. Pun sebaliknya, jadi kalau konsentrasi reaksinya kita kurangi, jadi kalau dikurangi maka namanya juga keseimbangan, maka dia akan memperbesar arah yang dikurangi tersebut. Jadi keseimbangan akan bergerak ke arah kiri. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jika konsentrasi reaksi ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka keseimbangan akan bergerak ke arah dirinya atau ke arah reaksi. Berikutnya adalah pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan. Nah, kebetulan tekanan ini hubungannya erat dengan volume. Jadi kalau kita mau bicarakan tekanan, pastilah volumenya juga akan dibicarakan. Nah, sesuai dengan persamaan gas ideal yang menyatakan bahwa PV sama dengan nRT, begitu ya. PV sama dengan nRT, maka P dan V, P itu tekanan dan V itu volume, dia berbanding terbalik. Nah, maka di sini keterangannya sebagai berikut. Jika tekanan diperbesar, dalam kurung, volume diperkecil, karena tadi kan berbanding terbalik ya. Maka kalau tekanan diperbesar, justru volumenya diperkecil gitu. Nah, keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Nah, kenapa? Nah, kita sudah bahas di kelas 10 bahwa untuk gas, ya, wujud gas, jumlah mol yang ditunjukkan dengan jumlah koefisien, angka koefisien baik sebelah kiri dan maupun sebelah kanan, nah itu bisa diidentikan dengan volume. Nah, maka kita lihat dulu reaksi dan produk yang mempunyai volumenya mana yang lebih besar ataupun begitupun yang lebih kecil gitu ya, sehingga jika tekanan diperbesar, volume diperkecil. Nah, karena tadi jumlah mol angka koefisien itu adalah berbanding lurus dengan volume, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang terkecil. Gitu ya, jumlah koefisiennya yang terkecil. Gitu. Nah, sebaliknya, jika tekanan diperkecil berarti volume diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang terbesar, alias ke jumlah
molekul ke jumlah mol dari produk atau reaksi atau produk yang mempunyai angka koefisien terbesar gitu ya. Nah, itu dia. Itulah untuk pengaruh tekanan. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat. Pengaruh selanjutnya itu adalah mengenai pengaruh volume. Mari kita lihat pengaruh volume. Nah, di sini ada keterangan penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan itu tidak mempengaruhi keseimbangan. Jadi kita sudah bahas yang lalu bahwa kita prioritaskan untuk sistem keseimbangan itu adalah 2 fasa ya, yaitu apa? Gas dan larutan gitu ya, gas dan larutan. Nah, jika di luar itu seperti padatan dan cairan tidak termasuk dalam sistem keseimbangan, maka untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh tadi, pengaruh pergeseran keseimbangan, bagi wujud yang wujudnya padat ataupun wujudnya cair, itu tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Gitu ya, itu mohon dijadikan catatan. Nah, sekarang bagaimana pengaruh suhu? Nah, ketika kita membahas termokimia di semester 1, begitu, semester 1, ya sama semester 1 ya, sebelumnya maksud Ibu. Nah, itu ternyata bahwa ada penulisan delta H ya, entalpi. Itu baik entalpinya bisa positif dan bisa negatif. Ingatkan saja oleh kalian, kita sudah punya komitmen. Jika delta H-nya itu negatif, satu aja ya, kita ingatkan bahwa itu adalah reaksinya eksoterm alias panas. Nah, sehingga kalau delta H-nya negatif di sebelah kanan, maka itu panas, sehingga apabila suhunya dinaikkan, suhu dinaikkan itu berarti kan suhu menjadi panas. Nah, logika ya, kalau ingin mencari keseimbangan tentu sesuatu tidak dicari lewat sesuatu yang panas lagi gitu. Ketika suhu dinaikkan, dia nggak akan bergeser ke sebelah kanan. Tidak akan bergeser ke sebelah kanan, pastilah dia akan mencari yang dingin. Nah, maka yang dingin itu ada di mana? Dia akan bergeser ke arah yang dingin alias ke arah yang endoterm. Terserah nanti endotermnya itu ada di sebelah kiri kah atau di sebelah kanan. Tergantung kepada kita melihat persamaan termokimianya, delta H-nya sebelah kanannya itu apakah positif atau negatif ya. Tapi komitmen kita bahwa apabila delta H-nya negatif, maka dia adalah eksoterm alias panas. Sehingga kalau suhu dinaikkan, maka keseimbangan bergeser ke arah yang reaksinya endoterm. Juga sebaliknya, jika suhu diturunkan, berarti dingin nih, maka keseimbangan akan bergeser ke arah eksoterm, ke arah yang panas. Jadi kalau didinginkan, suhunya diturunkan menjadi dingin, maka keseimbangan akan dicari atau bergerak ke arah yang panas, alias yang ke reaksi eksoterm. Satu lagi di sini anak-anak ada pengaruh katalis. Sebetulnya katalis itu tidak menggeser keseimbangan, tidak. Namun justru dia akan mempercepat reaksi keseimbangan. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang pengaruh katalis, katalis ini membantu proses tercapainya reaksi keseimbangan secara cepat gitu. Yang biasanya padahal mungkin reaksi ini lama sekali gitu ya untuk mencapai keseimbangan, tapi dengan adanya katalis itu ternyata reaksinya menjadi lebih cepat. Itu saja anak-anak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.